Selamat malam teman-teman semua, ketemu lagi di kontenku seperti biasa. Aku akan bercerita selalu tentang masalah Mandau, dan pada malam hari ini ada saudara saya juga anggota kita, Nadiullah, datang ke sini dan melihat beberapa gagang Mandau buatan Ones. Teman-teman bisa melihat, nah tuh bulu Mandaunya. Itu satu lagi lah. Nah, hulu kemau semua ya, dan ada satu juga yang jadi barusan jadi. Ini ada sempat kemarin mamanya juga membantu mengukir ini. Nah, ini sudah jadi juga hulu kemau, masih kotor bekas tangannya empu. Nah, sederhana saja teman-teman yang empu buat. Ini hulu kemau yang lain. Nah, ini hulu kemau empu dulu yang andalan empu. Mungkin cahayanya sih agak-agak nih, sorry. Ini di sini lebih bagus, cahayanya lebih pas dan nampak dilihat oleh teman-teman semua. Nah, ini hulu kemau buatan empu dulu yang empu kasih gelar belalang sembah. Belalang sembah itu bukanlah nama tipe ukiran. Di dalam tipe ukiran suku Dayak Benua sebenarnya tidak ada namanya belalang sembah. Nah, jadi jangan salah teman-teman, siapa tahu nanti dikira itu nama ukiran. Ini adalah gelar yang dibuat pada hulu Mandau atau pada Mandau kesayangan kita. Jadi orang-orang benua memang seperti itulah. Kalau ada barang-barang yang dianggap pusaka yang dia sayangi, pasti biasanya dikasih gelar, dikasih nama seperti itu. Dan itulah yang terjadi kepada empu seperti itu. Jadi di sini ada beberapa hulu kemau. Selesai ini hulu kemau dari akar ulin. Nah, teman-teman bisa melihat. Nah, ini buatan Nones gitu. Nah, ini orangnya teman-teman mau lihat semua. Nah, masih muda, mahasiswa di Universitas Mula Warman, Kota Samarinda. Namun gaya ukirannya brilian. Iya, brilian sekali. Brilian. Kemampuannya ya mantap gitu. Nah, ini juga buatan beliau. Nah, buatan Ones juga, hulu kemau. Sulatannya juga bagus. Sulatan langka, teman-teman bisa melihat hulu kemau buatan dia, sulatan pancung getas, yang saya sebut pancung getas sulatannya. Nah, ini sulatan ini mungkin teman-teman baru melihat, belum ada. Nah, ini tipe sulatannya kayak seperti sisik ular sawah bentuknya. Nah, ini hulu kemaunya dari akar ulin juga. Bilahnya dibungkus soalnya sudah diasah tajam, takut terluka terkena tangan. Nah, jadi pada hari ini juga empu membuat bilah Mandau bepanyar. Jadi pembuatan bilah bepanyar yang empu lakukan ini, mohon maaf buat teman-teman dan saudaraku yang ada, teman-teman YouTuber tanpa terkecuali di mana saja berada di seluruh Indonesia maupun luar Indonesia. Memang sengaja tidak empu kasih lihat, tidak empu publikasikan teknik tata cara pembuatannya. Bukan berarti empu pelit ilmu atau tidak mau berbagi dengan saudaraku. Sebab pembuatan bilah bepanyar ini walau sederhana, meski tak banyak hal yang dibuat di situ, kita mengikuti tradisi dari orang-orang tua dulu di zaman kakek nenek kita. Setiap membuat bilah Mandau berpanyar itu memang tidak dipublikasikan, memang tidak dikasih lihat. Orang-orang sekampungnya pun tidak boleh melihat itu dan dibuat secara tersembunyi. Entah apa itu. Kenapa empu harus tersembunyi, empu juga bingung. Dan setiap pembuatan bilah bepanyar ini dimanapun untuk tradisi orang benua itu memang tidak dikasih lihat kepada halayak atau orang-orang yang ada, meski orang tersebut orang terdekat. Itu seperti empu membuat bilah bepanyar ini, banyak orang terdekat empu, kawan-kawan budaya yang sering datang ke sini juga
nggak ada yang melihatnya, karena empu mengikuti aturan yang dibuat oleh orang tua jadi zaman dulu. Nah, mungkin akan ada timbul pertanyaan dari saudaraku semua, kalau begitu bagaimana empu bisa membuat bilah manda Bopanyar sedangkan empu tidak melihat itu teknik pembuatannya. Betul, empu tidak melihat teknik pembuatannya, tetapi empu sering melihat bilah manda Bopanyar yang sudah jadi. Maka empu mereka-reka teknik tata cara pembuatannya, bagaimana orang zaman dulu membuatnya. Maka empu mencoba-coba. Ketika empu umur muda, ya akhirnya empu menemukan seperti inilah cara empu membuatnya itu. Nah, meski empu menyadari mungkin tata cara pembuatan empu juga belum tentu benar itu, karena alat-alatnya empu nggak tahu, alat-alatnya yang empu pakai semua sederhana. Itu pun empu juga tidak memberitahu semua kawan-kawan saudara kita yang budaya mengikuti tradisi orang tua di zaman dulu. Apakah ini termasuk pelit ilmu? Apakah ini termasuk orang yang seke, tidak mau berbagi pengalaman? Mohon maaf, mungkin kalau untuk berbicara masalah itu empu susah sekali menyebutkannya, karena memang seperti itulah yang berlaku. Ada hal-hal tertentu yang memang tidak dikasih lihat seperti itu. Tetapi nggak ada salahnya meski Panyar yang empu buat ini, semoga saja yang punya Mandau ini nonton. Panyar yang empu buat ini meski belum selesai 100%, tetap empu akan kasih lihat, bukan kasih lihat teknik pembuatannya enggak, tapi kasih lihat bentukan yang sudah sekitar 60% jadi seperti apa gitu. Ini sederhana sekali mampu buat. Ini saya rasa teman-teman saudaraku yang ada mungkin banyak juga yang bisa membuatnya seperti ini itu. Nah ini ada wirak di atasnya ini, atau bahasa benua daerah sebelah atas empaku, bisa juga disebut dengan empaku atau rewirak. Nah ini sudah ada empakunya di sini, tinggal titik kuningannya yang ada di sini. Tadi sore mau pemasangan titik kuningan daerah sini nggak sempat, makanya itu ini ada bekas hitam ini, teman-teman bisa melihat. Nah ini bilah mandau tempilan Bopanyar nanti jadinya. Bilah Bopanyar ini akan dipasangkan kepada gagang hulu kemau, sarung semparit, memakai seletup serta besoli juga di situ nantinya untuk pasangan mandau ini. Ini pesanan dari saudara kita sudah lama sekali, lebih 3 bulan itu. Mohon maaf saudaraku, semoga saja menonton konten empu ini empu berusaha membuat yang terbaik di dalam buatan empu, bukan terbaik dengan membandingkan dengan saudaraku yang lain, enggak, yang terbaik untuk buatan empu sendiri gitu, dengan buatan-buatan empu yang lain, yang hulu-hulu kemau yang lain, karena ini khusus yang ada Panyar empu buat. Dan harapannya ketika Mandau Bopanyar ini sampai nantinya, semoga saja tidak mengecewakan, itu harapannya empu seperti itu. Jikalau seandainya ada kekurangan nantinya, seandainya kurang bagus atau tidak baik, empu mohon maaf sekali. Mungkin hanya sebatas itulah kemampuan dan ilmu empu dalam membuat bilah Mandau Bopanyar. Ini membuat bilah Mandau Bopanyar sembunyi-sembunyi, tapi hasilnya sederhana, nggak sebagus yang diperkirakan seperti itu. Tapi empu hanya mengikuti tradisi orang tua dulu, bukan masalah bagusnya. Kalau orang tua dulu bagus-bagus, jauh top-top itu. Jadi rencananya Panyar Mandau ini sebenarnya bukan seperti ini saja, banyak. Itu untuk jajaran bilah Mandau Bopanyar itu ada ratusan macam bentuk. Itu tinggal kita yang membuatnya seperti apa, itu hanya kita yang bisa melakukannya itu. Dan semoga saja apa yang empu sampaikan di malam ini bermanfaat, berguna buat semua saudaraku. Tetap seperti biasa empu ucapkan mohon maaf buat semua saudaraku. Siapa tahu ada tata bahasa bicara empu atau omongan empu yang menyinggung saudaraku. Empu berusaha sebaik mungkin menyampaikan, tetapi kadangkala yang namanya lidah
mulut itu kan tidak bertulang. Kadang kita ucapkan merasa benar, tetapi bisa-bisa saja itu menjadi suatu kesalahan. Dan akhir kata Empu ucapkan buat semua saudaraku di seluruh Indonesia ataupun di luar Indonesia, Empu ucapkan salam budaya dan tabe untuk kita semua. Amin.